Halo sahabat otomotif, apa kabar? Balik lagi di channelnya Om Boy yang selalu memberikan info terupdate seputar otomotif. Honda EN1 atau lebih dikenal dengan sebutan HR-V listrik saat ini baru diproduksi massal di Cina. Negara tersebut membuat untuk kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor ke Eropa, salah satunya Inggris. Dalam beberapa tahun ke depan tidak menutup kemungkinan negara lain seperti Jepang, bahkan Thailand bisa merakit SUV listrik ini untuk memenuhi pasar lokal dan juga ekspor ke beberapa negara di dunia. Lantas, apakah PT HPM akan menjual HR-V listrik di Indonesia? Yusak Billy, Sales and Marketing and After Sales Director HPM mengatakan, sejauh ini belum tahu negara mana saja yang akan memproduksi EN1 selain China. Akan tetapi, Honda akan menambah jumlah negara yang bakal merakit SUV listrik ini. Tidak juga harus impor dari Thailand, kan bisa kita bikin kerjasama. Tapi kalau sekarang impor dari Thailand, kita punya kerjasama yang baik. Kalau Cina, harus kita pelajari lagi perjanjian kerjasama jual beli dengan Indonesia. Yusak Billy juga mengatakan, penting buat Honda menunjukkan ke konsumen di Indonesia bahwa mereka memiliki line-up kendaraan listrik. Membawa Honda HR-V BEV ke tanah air bukan tak mungkin dilakukan. Menurut analisa, sepertinya HPM akan memboyong HR-V listrik ini sebagai mobil listrik pertama Honda yang dijual di Indonesia. Lantas seperti apa spesifikasi detail dan harganya? Berikut ulasannya. Dilihat lebih detail lagi, Honda EN1 adalah model yang berbeda. Apalagi melihat bagian wajahnya yang sangat jelas kalau mobil ini adalah mobil listrik murni dengan grill tertutup dan punya port pengisian daya dengan model CCS2. Identitasnya sebagai kendaraan listrik juga ditegaskan oleh lencana dan logo Honda berwarna putih, yang merupakan identitas baru pabrikan untuk produk elektrik mereka. Gak ketinggalan, emblem EN1 juga terpasang di bagian belakang. Desain pencahayaan utamanya sudah berteknologi LED yang ditempatkan di kedua sisi grill dan punya kesan premium dan modern dengan housing yang tidak terlalu besar. Honda juga memasangkan perangkat pendukung aerodinamis pada bumper depannya, side skirt dan belakang untuk menambah kesan sporty pada setiap aspek eksteriornya. Semua roda menggunakan pelek multispoke besar dan dilengkapi aksen dua warna. Aura SUV urbannya juga cukup jelas, karena Honda gak memasangkan dekorasi cladding yang biasanya hadir untuk memberi kesan tangguh. Overall, desain eksteriornya masuk kategori simple tapi menawan. Bersih, tanpa banyak lekukan dan patahan bodi yang gak penting. Selain itu, garis bodi di samping juga mencuri perhatian, karena mengalir tegas dari tepi kop mesin sampai lampu belakangnya. Lanjut ke belakang. Kesan tersendiri hadir di bagian belakangnya ini, di mana logo tulisan Honda hadir cukup tegas, menggantikan simbol H yang biasanya digunakan. Hal ini akan digunakan pada produk masa depan Honda bertenaga listrik. Masuk ke kabin, kita akan disambut dengan tatanan yang menggabungkan nilai modern. Yang paling menjadi perhatian adalah layar pusat hiburannya berupa layar vertikal besar berukuran 15,1 inci. Terlihat sangat pasif menempel di tengah dashboard. Tak cuma besar ya, di dalamnya sudah dibekali beragam fitur dan konektivitas, seperti adanya menu radio, sistem navigasi, dan konektivitas smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Sementara untuk informasi kendaraan tersedia pada layar instrumen cluster berukuran 10,25 inci yang sudah digital. Untuk fitur lainnya, terdapat juga USB port dan pengisian nirkabel untuk mengecas daya ponsel. Mobil listrik ini juga dilengkapi ambayan pencahayaan yang melapisi pintu. Untuk joknya, semua jok sudah dilapisi kulit dan dapat diatur secara elektrik. Ruang kabinnya lega dan didukung banyak penyimpanan, seperti kebanyakan yang ditawarkan oleh mobil listrik lain. Dari segi konfigurasi, mobil ini mampu menampung hingga orang 5 penumpang dengan posisi nyaman dan memiliki ruang bagasi dengan kapasitas maksimal 1176 liter. Selain itu, pabrikan juga membekali sunroof panoramik dengan teknologi Low-E
yang menggunakan lapisan mikroskopis untuk meredam sinar UV yang masuk ke dalam kabin. Gimik yang menarik, apalagi untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Untuk keamanannya, mobil ini tersemat fitur Honda Sensing yang sudah terdapat beberapa radar, sensor, dan kamera yang dapat membantu pengemudi. Lalu ada multi-view kamera sistem juga yang sudah dimenamkan untuk membantu saat berkendara di jalan sempit. Dan Honda Parking Pilot yang memungkinkan mobil bisa parkir secara mandiri. Soal performa, motor listrik IN1 mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 201 horsepower dan torsi 310 Nm. Untuk baterainya, mobil ini dibekali baterai 68,8 kWh yang sanggup menempuh jarak 412 km berdasarkan klaim pengujian WLTP. Waktu pengisian dayanya menggunakan DC fast charging hanya menghabiskan waktu 45 menit dari kondisi 10 sampai 80%. Bicara soal harga, Honda yang sudah resmi merilis Honda HR-V listrik untuk pasar Eropa menjual mobil listrik terbaru mereka dengan harga 500 jutaan rupiah. Nah, gimana komentar kalian mengenai mobil yang satu ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini supaya nggak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Like jika kalian suka video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.